tak bisa diandalkan. Dia harus jadi sensor eksternal bagi dirinya sendiri. Kalau tubuhmu lambat, jadilah matamu yang cepat, nasihat sang dokter. Pak Harun itu mulai memeriksa kakinya setiap malam seperti seorang penjaga mercusuar yang tidak boleh tertidur. Bahwa aku belajar, ketika sumbu terlalu panjang, kita harus jadi penjaganya. Dari studi kasus di atas, nilai tambah dan inseknya kita semakin luas, teman-teman. Cara berpikir kita semakin bagus bahwa neuropati itu bukan mati rasa, itu keterlambatan komunikasi yang bisa dicegah dengan kesadaran eksternal. Lalu keyakinan kita semakin baru bahwa Tuhan itu memberi kita akal untuk menggantikan apa yang tubuh tak bisa lakukan, bukan sebagai hukuman tapi sebagai bentuk rahmat. Dan keyakinan kita semakin berkualitas bahwa ketika hantaran internalnya rusak, maka tanggung jawabnya beralih ke kesadaran eksternal, dan itu adalah bentuk kewaspadaan yang mulia. Pesannya apa? Jadi setelah ini kita tidak akan lagi melihat luka diabetik sebagai kelalaian, tapi sebagai tragedi komunikasi yang bisa dicegah dengan edukasi dan kasih sayang. Dan mungkin kita juga akan lebih waspada pada diri kita sendiri, karena setiap pesan yang tertunda dalam hidup kita, emosi, niat, panggilan, itu butuh sumbu yang dirawat dengan baik. Pokoknya ini menunjukkan bahwa siklus berulang adalah mesin otomatis yang memastikan potensial aksi menjalar tanpa henti. Keempat, pentingnya hantaran merambat dalam fungsi neuron. Bisakah berikan contoh fungsi hantaran merambat dalam tubuh manusia? Bisa, contohnya termasuk neuron sensorik yang mengirim informasi dari kulit ke otak sebagai respons terhadap sentuhan, panas, atau rasa sakit, dan neuron motorik yang mengirim perintah dari otak ke otot untuk memicu gerakan. Lalu, kenapa sih hantaran merambat itu penting untuk komunikasi jarak jauh dalam tubuh kita? Karena hantaran itu merambat untuk memastikan bahwa potensial aksi itu menjalar dengan cepat dan andal tanpa kehilangan kekuatan, yang memungkinkan tubuh merespons rangsangan dengan cepat dan efisien. Kemudian, kenapa sih hantaran merambat itu disebut jalur komunikasi utama dalam tubuh kita? Karena hantaran merambat adalah mekanisme dasar yang mendukung fungsi vital tubuh, seperti penghantaran informasi, gerakan tubuh, dan pemompaan darah. Jadi, bayangkan sebuah sistem komunikasi yang memastikan pesan sampai ke tujuan dengan cepat dan tepat. Nah, dalam tubuh kita, hantaran merambat adalah seperti sistem ini yang memastikan informasi penting dapat dikirim ke sel target. Untuk contoh dalam tubuhnya begini, ada neuron sensorik yang mengirim informasi dari kulit ke otak sebagai respons terhadap sentuhan, panas, atau rasa sakit. Ada juga neuron motorik yang mengirim perintah dari otak ke otot untuk memicu gerakan. Lalu, untuk efisiensi komunikasinya begini, teman-teman. Jadi, hantaran merambat itu memastikan bahwa potensial aksi itu menjalar dengan cepat dan andal tanpa